Kalau saya memilih suatu aturan, saya butuh aturan yang paling detail buat hidup saya. Dan saya tidak menemukan selain Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Dan sempurnanya luar biasa. Ketika kita menjalankan Islam, maka hidup kita dari mulai bangun pagi, bangun tidurnya, sampai tidurnya lagi, itu semuanya Islam. Harta kita buat Islam, waktu kitanya buat Islam, tenaga kitanya buat Islam, pikiran kitanya buat Islam, semuanya buat Islam. Usahanya kita pun buat kemajuan Islam. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Brother, bagaimana kemudian kita mengelola waktu ini adalah tentang bagaimana kecintaan kita yang besar. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang teramat sangat besar, waktu kita dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi ingatnya sama Allah. Bayangkan luar biasa hinanya kita. Sehingga apa? Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling gercep kita lakukan, yang paling cepat kita lakukan itu perintah ke toilet. Assalamualaikum. Perintah ke toilet cepet responnya teh. Dikasih pipis sama Allah, kata Allah pipis. Dikasih tanda-tandanya, tanda sholat azan, Allahu Akbar, harus azan. Baru kita kemudian sholat. Gak bisa Akang sholat zuhur, kecuali ya ada beberapa pengecualian. Akang tiba-tiba saking semangatnya, saya mau sholat zuhur jam segini aja lah. Kelamaan nunggu azan. Gak bisa, kecuali mau ada perjalanan. Nah, tanda seseorang beribadah, mohon maaf, pipis mengeluarkan air kecil, bukan air kecil apa? Ya ke toilet, apa sih? Ya kan benar, pipis kan? Apa bahasa lebih sopannya? Oh air seni, oh berseni ya luar biasa. Seni mengeluarkan air mungkin ya. Nah, mohon maaf, perintahnya itu dari siapa datangnya, mohon maaf, dari siapa? Dari Allah, datangnya dari Allah. Langsung dikerjain cari toilet harus ditunaikan. Dikasih pup, sakit perutnya, waduh sakit perut nih, harus tertunaikan. Kalau itu toiletnya ditutup, dia cari toilet yang lain. Tapi perintah dari Allah, Allahu Akbar, nanti masih di jalan, tanggung saya mau lanjutin lagi. Atau nanti masih banyak kerjaan, nanti saya lanjutin lagi. Kok lebih hina akhirnya sholat dibandingkan dengan toilet. Kalau saya waktu kuliah, saya bilang, Pak dosen, saya mohon izin Pak dosen. Mau kemana? Saya mau pipis. Oh ya silakan. Azan di kampus, Allahu Akbar. Saya, Pak dosen saya izin dulu, saya mau sholat dulu. Kata Pak dosen, tanggung ini lagi perkuliahan, lanjutin dulu aja perkuliahannya. Saya bilang, Pak dosen, kenapa Pak dosen sampai menghinakan sholat saya dibandingkan dengan, disamakan dengan lebih mulia pipis daripada saya mau sholat. Oh kamu radikal. Nggak apa-apa, mending saya dicap radikal daripada saya tidak sholat. Kamu IPK-nya bakal rendah, nggak apa-apa Pak. IPK itu indeks prestasi kumulatif, itu standar dunia. Standar IPK bagi saya, indeks prestasi ketakwaan. Assalamualaikum. Akhirnya saya mengulang mata kuliah itu semester depan ya. Itulah, jangan terlalu begitulah. Itu luar biasa. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada orang yang sampai hobi sama burung, itu beli burung harganya ratusan juta. Bahkan sampai miliaran. Sampai ada yang bilang sama istrinya, Ma, ini papa baru beli burung. Papa beli berapa? Papa beli 10 juta. Besoknya ada teman suaminya datang ke rumah itu dan nawar burung itu. Boleh gak ini saya beli 15 juta? Kata istrinya, saya dapat untung 5 juta. Saya jual, bilang ke suaminya, Pak, alhamdulillah burung kita laku 15 juta. Kata suaminya, astagfirullah, itu burung sebenarnya harganya 100 juta. Makanya gak boleh berdusta kepada istri. Masalah keluarga itu cuma 3, komunikasi 1. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, komunikasi. Cuman ngobrol, susah banget sih. Kadang suami itu lebih semangat berbicara dengan wanita lain daripada dengan istrinya sendiri, aneh. Karena pahalanya lebih gede, sama SPG aja. Gimana teh, ada yang bisa dibantu? Tapi kalau sama istri, rudet aing meninggali maneh teh lah. Gitu, astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Begitupun istri kepada suami. Coba dengerin, ngobrol. Rasulullah SAW itu dengan istrinya biasa ngobrol santai itu bada isya.
ngobrol santai, nanya apa gitu. Itu seneng banget, manja-manjaan. Coba kan ya, seneng kalau bisa gitu. Kenapa sih pulang rumah tuh kayak ada masalah gitu. Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah, setengah masalahnya hilang. Suami ketemu istri di rumah, nambah masalah. Makanya di dompetnya itu kadang memakai foto istri. Kalau lihat ada masalah besar, suami buka dompet, alhamdulillah. Kenapa? Tidak ada masalah yang lebih besar daripada ini katanya. Subhanallah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah dan mereka mencintai itu seperti bagaimana dia mencintai Allah. Artinya ketika dia bekerja, totalitas dia bekerja itu bukan karena Allah. Dia berangkat jam 7 karena dia khawatir terlambat datang ke kantor. Even dia terlambat itu dia subuhnya nggak masalah, subuh kelewat pun nggak masalah. Yang penting ke kantor saya nggak terlambat. Jam 7 ke kantor semangat, jam 5, setengah 5 subuh susahnya luar biasa. Baca Quran repotnya luar biasa, baca WhatsApp itu semangatnya luar biasa. Buat kemudian membaca sirah Nabi, membaca kemudian Bulughul Maram, Riyadus Shalihin, nggak punya kitabnya, nggak punya bukunya, di rumah pun nggak ada niatnya. Tapi ketika kemudian di rumah, buku yang lainnya pun banyak. Penjelasan buku ilmu-ilmu yang lain banyak. Kecintaan terhadap sesuatu itu akan menjadikan kita semakin bersemangat. Brother and sister fillah, alangkah luar biasanya seseorang yang diberikan nikmat hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, mau masuk toilet ingatnya Allah. Dikasih ingat lagi sama Allah, kalau mau masuk toilet kaki kiri dulu. Tadi kata Ustaz Farid, betapa hebat sempurnanya luar biasa Islam, sampai adab ke toilet pun diatur sama Islam. Ini yang saya bikin takjub, karena mohon maaf agama itu kan bahasa Sanskerta, a dan gama, a tidak, gama teratur, a tidak, gama kacau. Sehingga ketika agama itu adalah membuat seseorang tidak kacau, karena butuh aturan. Saya sebagai seorang ateis tidak akan berhenti mencari nilai-nilai kebenaran. Saya bertanya kepada seorang profesor di UI, saya tanya siapa manusia yang paling cerdas. Beliau jawab, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang bertanya. Dan terkadang kita bertanya kepada pemikiran kita sendiri atau berkontemplasi atau bermuhasabah diri. Kenapa ya gini, kenapa ya gitu. Kita yang nanya, kita yang jawab. Ternyata ke dalam filsafat manusia, Kiai Haji Endang Ansori dalam bukunya Kuliah Al-Islam itu pernah menyampaikan tentang prinsip sejatinya manusia adalah makhluk yang tidak pernah berhenti bertanya untuk mendapatkan jawaban, untuk menemukan nilai-nilai kebenaran. Ini manusia. Jadi manusia itu berbeda dengan Garfield, kucing. Kalau kucing dikasih akal jadinya kayak Garfield, bisa menyelamatkan Odi di lantai 10. Atau seperti Kung Fu Panda, Barat, orientalis berusaha menanamkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir, disamakan dengan hewan. Tapi Islam beda, ahsani taqwim, manusia makhluk yang sempurna. Dan saya cari, kalau saya memilih suatu aturan, saya butuh aturan yang paling detail buat hidup saya. Dan saya tidak menemukan selain Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Dan sempurnanya luar biasa. Ketika kita menjalankan Islam, maka hidup kita dari mulai bangun pagi, bangun tidurnya, sampai tidurnya lagi, itu semuanya Islam. Harta kita buat Islam, waktu kitanya buat Islam, tenaga kitanya buat Islam, pikiran kitanya buat Islam, semuanya buat Islam. Usahanya kita pun buat kemajuan Islam. Ini esensinya. Sehingga kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 165 ini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang iman cintanya teramat sangat besar sama Allah. Dia masuk toilet pun dikasih ingat sama Allah, masuknya pakai kaki kiri dan ada doanya. Doanya adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ketika keluar pun pakai kaki kanan. Doanya Fronaka. Saya punya bule itu nanya, bule itu mualaf waktu itu.
Di Pier mungkin tahu tuh, di John Starton, lupa ya. Si Bang John ini pas masuk Islam nanya sama saya, brother, why katanya, kenapa kalau masuk toilet harus kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan ketika saya masuk masjid, saya harus pakai kaki kanan dulu dan keluar pakai kaki kiri. Why? Different. Kenapa berbeda? Saya kan Inggrisnya terbatas juga ya. Maka saya bilangin, brother, it must you so much enjoy. And in bathroom, you know, ghost, bum, kunti, pocong, that's too much. Bolehnya bingung, ya. Saya bilang intinya udahlah ikutin aja lah, gak usah banyak nanya lah. Pasti ada hikmahnya gitu. Dan saya punya guru, kami di belakang guru waktu itu di Tasikmalaya, guru kami di depan. Kami bareng-bareng karena santri itu biasanya membalikan sendal dulu. Membalikan sendal, baru kemudian masuk ke masjid. Maka ketika guru itu kami naik ke tangga, kami balikan sendal. Sendal-sendal yang ada di pelataran. Kami balikan sendal agar nanti keluarnya mudah. Jadi gak usah gitu-gitu lagi gitu ya, mudah. Dan biasanya kalau sendalnya kiai itu kita amankan. Ya, khawatir ada orang yang suka apik gitu ya. Jadi kita amankan. Suatu saat ketika kami ikuti beliau dari belakang, beliau masuk ke masjid. Ketika masuk langsung terjatuh. Kita kaget, kita pegang guru. Pak Kiai, gak apa-apa Pak Kiai. Dia langsung meraung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nangis. Kita bingung. Aduh sakit apa ini Kiai? Sampai jatuh ketika masuk masjid. Astagfirullahaladzim, nangis. Bener-bener nangis, sejatinya nangis. Lalu begitu sudah tenang, beliau duduk. Beliau minta doa, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah. Lalu kita deketin. Kiai, kenapa? Kata Pak Kiai, saya tadi masuk masjid pakai kaki kiri, saya malu sama Allah. Saya menyamakan rumah Allah dengan kamar mandi. Saya malu sama Allah, ya Allah, mohon maaf ya Allah. Ampun ya Allah, kenapa saya tidak dihantarkan, diberikan ingat ya Allah, bahwa masuk masjid saya pakai kaki kanan ya Allah. Teman Ana bilang lebay. Ana bilang luar biasa. Saya nggak dikasih perasaan kayak gitu, kita masuk masjid ya biasa-biasa aja, polos aja, mau kiri dulu, kanan dulu, kagak peduli. Kok bisa sampai sesensitif itu? Orang yang cinta kepada Allah selalu ingin mengisi hari-hari dan aktivitasnya agar bernilai di hadapan Allah. Even itu sesuatu yang biasa di mata manusia. Biasa kok, cuman minum, misalkan, cuman minum kopi. Ini rizki siapa kira-kira? Rizki saya atau bukan? Gantung. Ketika sudah dihadirkan, bisa jadi punya saya, bisa jadi bukan. Tapi tadi naruhnya di depan. Artinya saya khawatir memang ini bukan hak saya. Memang ini cuma buat endorse sebagai kelihatan di kamera. Maka saya belum berhak untuk meminumnya. Tapi kalau yang ini, saya yakin ini yang saya. Karena sudah disuguhkan dan diberikan persilakan. Kalau yang belum dipersilakan, jangan tiba-tiba kita ambil bagian. Ini kayaknya belum diizinin, saya nggak makan. Ini juga didatengin tapi tadi cemberut ngedatenginnya. Suudzon. Nah ini yang hak saya. Minum itu hal yang biasa. Kafir juga bisa minum, hewan juga bisa minum. Tapi yang membedakan orang yang mahabbatullah, orang yang cinta kepada Allah, minumnya aja jadi ibadah. Pakai tangan kanan, diangkat pakai tangan kanan, diminumnya pelan-pelan. Sebelum minum pun menyebutkan kalimat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan diminumnya pun 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lalu kemudian simpan. Ada cara yang kedua misalkan. Memang haus ini sebenarnya. 1, minum gini, Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Lalu ngomong Alhamdulillah. Tidak jadi bernilai ibadah ketika minum tidak sebut bismillah dan selesai bilangnya nggak jadi nilai ibadah.
Kalau jadi nilai ibadah, ingatnya sama Allah. Minumnya aja ingatnya sama Allah. Ini yang luar biasa teman-teman. Pakai bajunya aja ingatnya sama Allah. Ke kamar mandinya ingatnya Allah. Mau makan ingatnya Allah. Terus ingatnya Allah. Allah, Allah, Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman, cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Terakhir, hati. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Yang kalau ini baik, semuanya baik. Kalau ini buruk, semuanya buruk. Al-wahyal qalb. Itulah hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bagaimana rupamu. Innallaha yanzuru ila suwarikum. Allah nggak ngelihat gimana rupamu, mau ganteng, mau pas-pasan, mau putih, mohon maaf, mau hitam atau kecoklatan atau hitam kecoklatan, abu-abu, mau tinggi, mau minimalis, mau mancung atau apa? Eksklusif. Ya, eksklusif ya. Allah nggak lihat itu. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dan Allah juga nggak lihat seberapa banyak hartamu. Mau Alphard, mau BMW, mau Bentley, mau Carry. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana hatimu. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah pernah menyampaikan bagaimana pentingnya amalan hati sebelum amalan fisik. Bagaimana kemudian hati ini diberesin dulu masalahnya. Bukan berarti aduh saya nggak sholat dulu Ustaz, kenapa? Belum bisa ikhlas, bukan. Tapi terus dengan sholat itu kita akan diajar sama Allah untuk kemudian melembutkan hati, mendapatkan keikhlasan. Terus, meskipun kau tidak tenang ketika sholat, meskipun kau masih resah ketika sholat, jangan pernah tinggalkan sholat gitu dan terus. Kata Allah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana hatimu dan bagaimana amalmu. Maka teman-teman, puncaknya adalah hati-hati dengan kondisi hati. Hati ini tadi condong mungkin kepada kemaksiatan. Tapi kalau benar kita pecintaannya, maka kenali Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, maka ketahuilah la ilaha illallah. Kenali tauhid. Lalu ketika sudah mengenal Allah, kita akan tumbuh kecintaan kepada Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, terus ingatnya berusaha sama Allah. Segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dari Allah. Maka kemudian berusaha untuk kemudian kita senantiasa menjaga nafsu kita. Untuk kemudian berlemah lembut dengan manusia. Berat indikator takwa. Ciri hati yang baik adalah hati yang sehat itu hati yang ingat kepada Allah, hati yang takwa. Terakhir, Quran surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kamu menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari kita pasti ada kemaksiatan, setiap dari kita pasti punya kesalahan. Maka ayo sama-sama kita perbaiki dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Sudah memperbaiki kesalahan, ingat janjinya Allah. Ingat janjinya Allah. Dunia ini cuma sementara lah. Kalaupun ada yang nikmat di dunia ini, nikmatnya juga sementara. Kalaupun ada yang tidak nikmat di dunia ini, ketidaknikmatannya pun sementara. Dan Allah akan ganti juga dengan sesuatu yang lebih nikmat kemudian. Keep slow aja, santai. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana dibandingkan nikmat dunia dengan akhirat itu kan seperti gitu. Ini lautan misalkan,
Ini lautan, cuil aja. Tuh coba katanya, lihat yang tersisa itu. Yang luasnya luar biasa, itu nikmat akhirat. Kenapa mengorbankan yang sementara? Nikmatnya mengorbankan yang sementara untuk mendapatkan yang selamanya. Dan jangan korbankan yang selamanya hanya untuk mendapatkan yang sementara.